Wal Muhtaram Kiai Haji Muslih Adenan SAG dari Pamekasan Madura, dengan segala hormat, waktu dan tempat dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil kasih jalan kepada petugas untuk berikan jalan untuk Kiai. Minta tolong Kiai dikasih jalan untuk menuju panggung kehormatan. Petugas keamanan, minta tolong petugas keamanan untuk mengawal Kiai. Petugas keamanan agar Kiai diberikan jalan. Petugas keamanan, tolong Kiai kasih jalan. Minta tolong pada para jamaah untuk bergeser agar Kiai bisa berjalan menuju ke panggung kehormatan. Minta tolong petugas bagian mengawal agar segera mengamankan jalan Kiai menuju panggung kehormatan. Marhaban marhaban, minta tolong petugas pada mengawal Kiai kasih jalan agar Kiai bisa langsung menuju panggung kehormatan. Minta tolong dikasih jalan. Minta tolong pada para jamaah untuk bergeser ngasih jalan Kiai. Petugas keamanan, tolong dikawal Kiai. Petugas keamanan yang telah disiapkan, minta tolong agar diberi jalan. Kiai diberi jalan untuk menuju panggung kehormatan. Pada para jamaah untuk bergeser, beri jalan pada Kiai agar Kiai bisa langsung menuju panggung kehormatan. Para jamaah untuk bergeser, minta tolong dikasih jalan. Kiai dikasih jalan. Para jamaah minta tolong untuk bergeser agar Kiai mendapatkan jalan menuju panggung kehormatan. Panitia untuk buka jalan. Minta tolong panitia ngasih jalan agar jalan Kiai bisa menuju panggung kehormatan. Agak bergeser. Sallallahu ala Muhammad.
tolong bergeser. Panitia tolong dikawal. Tolong dikawal. Kasih jalan. Kasih jalan. Minta tolong agar Kiai bisa langsung menuju panggung kehormatan. Minta tolong petugas keamanan panitia untuk mengawal Kiai agar Kiai bisa langsung menuju panggung kehormatan. Minta tolong bergeser. Panitia minta tolong. Minta tolong bergeser. Minta tolong untuk bergeser. Tolong dikawal panitia. Panitia untuk mengawal. Minta tolong Kiai. Panitia duduk di depannya. Panitia minta tolong diamankan. Bergeser, bergeser. Geser. Geser, geser. Kepada seluruh jamaah dimohon untuk duduk kembali ke tempat yang telah disediakan. Mohon duduk dengan tertib, kondusif, jalan. Tolong kita bersama-sama mendengarkan mauidhah hasanah dari Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muslih Adnan SAG dari Pamekasan, Madura. Sallu ala Nabi Muhammad. Tolong semua duduk, panitia duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi Wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, segenap muallim Al-Quran, utamanya yang mulia Ketua Ta'mir Masjid Al-Hidayah beserta segenap pengurus Ta'mir Masjid. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur,
dan kita yang mendoakan juga sama-sama panjang umur. Yang sama-sama kita hormati segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari forum koordinator pimpinan di kecamatan maupun Bapak Lurah, Ketua RT, Ketua RW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak ada yang lebih pantas untuk saya ungkapkan pada malam hari ini mengawali ceramah saya kecuali talafuz alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga malam hari ini kita bisa muwajahah muwasalah, bertatap muka, yang mungkin kemarin hanya bisa melihat di dunia maya tapi sekarang ada di dunia nyata. Mohon maaf mungkin tidak sama orangnya, wajahnya mungkin perotan si asli, mohon maaf. Tapi kita berharap bahwa pertemuan ini akan banyak membawa barokah. Pertemuan ini akan banyak membawa manfaat. Karena apa? Karena malam hari ini kita berada di satu bulan mulia, bulan Rajab. Sebagaimana ada doa tadi kita sudah lantunkan lewat sholawatan. Semoga apa yang diminta oleh kita, yaitu keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan umur kita masih diizinkan oleh Allah untuk sampai menjemput bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan mungkin terjadi lagi. Mengapa demikian? Satu, tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu untuk menjalaninya. Loh, malaikat yai, malaikat pun tidak mampu. Ada seorang ulama besar bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu ulama besar di Mesir, wali besar, waliun min auliyaillah. Karya-karyanya banyak, fatwa-fatwanya sampai saat ini tetap dijalankan oleh orang-orang setelahnya. Pernah menyatakan Nabi Muhammad itu ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu paling tidak beliau itu memiliki 4 kekuatan. Satu, taqatul bashar, memiliki kekuatan manusia. Dua, beliau itu memiliki taqa fauqa taqatil bashar, memiliki kekuatan di atas kekuatan manusia biasa. Yang ketiga, taqatil malak, beliau itu memiliki kekuatan malaikat. Tapi bukan hanya itu, endingnya paling puncaknya beliau itu memiliki kekuatan taqa fauqa taqatil malak, memiliki kekuatan di atas kekuatan malaikat. Allahu Akbar, itu Nabi kita. Semoga kita diakui menjadi umatnya. Beliau nanti masuk surga, kita bisa masuk surga bersama rombongan beliau, tahta royatihi, di bawah benderanya beliau. Tapi malam ini senyampang saya bisa bertemu dengan anda semua, saya ingin berpesan, bila jenengan yang masuk surga, tolah-toleh dulu. Kenapa? Khawatir saya tidak masuk. Bawa saya, marahi saya, tidak masalah, yang penting saya bisa masuk. Saya masuk, jenengan tidak masuk, saya cari nanti sama-sama kita masuk. Ini Masya Allah kalau sama-sama masuk. Kalau sama-sama tidak masuk, silakan nikmati sendiri-sendiri. Tapi insya Allah bisa masuk ke surga, insya Allah. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita dan itu termaktub dalam sholawatan kalau kita baca ketika maulid Nabi. Kalimatnya begini: A'las sama'i sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam. A'las sama'i,
ke langit yang paling tinggi sama Muhammad, naik Nabi Muhammad ke langit yang paling tinggi, Nabi Muhammad naik. Jibrilu qala lahu taqaddam. Malaikat Jibril pada waktu itu di satu tempat tertentu, beliau bilang, silahkan jenengan yang maju, saya mohon maaf tidak bisa. Nah, dikala itu Nabi Muhammad menegur sambil lalu bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata beliau? Adakah seorang teman meninggalkan temannya? Adakah seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Sambian yang menjemput saya mulai dari bumi, tapi ternyata saya mau ditinggalkan sendiri. Apa kata malaikat Jibril? Ini bukan urusan saya meninggalkan sampean, bukan urusan teman meninggalkan teman, tapi ini adalah urusan mampu dan tidak mampu. Saya tidak mampu, Nabi, jenengan yang mampu, saya tidak bisa. Malaikat Jibril loh, pimpinannya para malaikat tidak mampu. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Di mana? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memastikan. Saya tidak tahu. Cuma ketika itu ada cerita di Sidratul Muntaha, tempatnya di mana? Saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya tidak mungkin sok tahu. Malaikat Jibril saja tidak mampu, apalagi saya bilang di sini, kan saya tidak mungkin tahu. Apalagi sampean, ya sesama tidak tahu, lebih baik jangan sok tahu. Betul? Di sini tempatnya, di sini tempatnya. Kan sama-sama tidak tahu, saya juga tidak tahu. Saya tidak bisa memastikan. Jadi Nabi Muhammad intinya bertemu Allah. Ini satu pencapaian tingkat spiritual tertinggi loh. Apa yang lebih hebat daripada ini? Apa yang lebih hebat daripada ini? Kalau mungkin ada nabi, masih banyak nabi yang lain. Kalau mungkin ada rasul, masih banyak rasul yang lain. Tapi ada rasul yang diizinkan untuk menghadap langsung kepada Allah di dunia. Coba. Kalau di akhirat jenengan bisa bertemu nanti. Semua ini bisa bertemu Allah. Amin. Tarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian itu akan menghadap Allah, bisa melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian bisa menghadap dan melihat bulan di bulan purnama. Jelas. Dan ini biasanya katanya yang diberi reward penghargaan untuk bisa melihat Allah sejelas-jelasnya siapa? Yang lebih awal Jumatan. Jadi siapa yang lebih pagi berangkat Jumatan, itu yang paling awal dan yang paling jelas untuk melihat Allah. Tapi yang jelas untuk masyarakat kita bukan paling awal, pakai Jumat plus. Jumat plus. Apa Jumat plus? Persis haji plus. Berangkatnya lambat, pulangnya awal. Jumat plus. Berdegi gantung lagi. Kelangkong. Saya paling senang orang jujur itu. Jumat plus, berangkatnya lambat, pulangnya awal. Paling awal ngadok. Bukan haji reguler, haji plus. Jadi kalau ada Jumat, Jumat reguler dan Jumat plus. Terutama yang paling dekat ke masjid. Kenapa yang paling dekat ke masjid kok pakai Jumat plus? Karena yang paling tahu adzan pertama dan adzan kedua. Adzan mau berangkat. Apa jadi? Ki pertama ada emak ayo. Jauh keburu. Setelah adzan kedua dia bilang, ayo mau berangkat. Masih adzan kedua. Kenapa? Imam Maria lambat. Hari biasa hari ya bon semacam khutbah di ustaz dia biasa api datur dia biasa. Kena tenang kok rokokan. Beda? Terima kasih. Terima kasih. Panjenengan itu jujur. Orang salah itu kalau jujur, kalau jujur sanksinya itu agak ringan. Daripada salah tapi tidak mengaku salah, itu biasanya lama hukumannya. Oke. Ini kita yang paling awal nanti ke masjid, kita yang akan mendapatkan reward untuk melihat Allah yang paling jelas. Semoga kita masuk di situ. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad menghadap Allah. Seraya bilang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
Kok ternyata Nabi Muhammad masih ingat kita. Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini salam 3 ini salam keramat loh Pak. Sampean bilang salam 3 ini salam keramat, itu sangat keramat. Hati-hati, itu dahsyat loh. Saya pernah mendapatkan satu keterangan, mangqala at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah faka'annama hajjah wa atamar. Siapa yang bilang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ketika kita itu sholat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu pahalanya seperti pahala haji umrah. Insyaallah. Hajian sekat lebih mungkin. Umrah tu bolo lebih. Kelak nang tenang. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lemari haji. Lemari umrah. Siapa itu Ki Musleh yang bilang seperti itu? Itu loh yang menertib Sibtud Durar, Asyraqal Qaunub Tihaja itu. Habib Ali Al-Habsyi yang bilang seperti itu. Haji umrah tenang Mbak. Keng jak sejarah. Saya je. Allah. Jadi setiap saat lo kita haji umrah, man qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, barang siapa yang bilang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, faka'annama zaran nabi, dia itu sama seperti sudah langsung sowan aja habis ke Nabi Muhammad. Allah. Wa man qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, barang siapa yang bilang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, faka'annama zaral awliya was sholihin, maka dia sama persis sowan kepada para wali sedunia dan orang saleh. Allah, dahsyat lo sholat ini. Cuma pertanyaannya kan begini loh Pak Bu, mengapa orang sholat itu kok Masya Allah beratnya luar biasa? Hayya 'alas shalah. Ayo, Marena. Berat lo sholat itu, berat. Ada loh pembuktian ya. Pembuktian, ini pembuktian nyata ini. Banyak orang yang mampu puasa tapi tidak mampu sholat. Iki terus iki. Dia mampu loh puasa, tidak makan seharian dia mampu loh. Bahkan sebulan dia mampu, tapi sholat tidak mampu. Berat sholat itu. Banyak orang yang bisa jalan kaki, JJS 7 kilo, 5 kilo, 100 meter ke masjid, tidak mampu loh. Andaikan masjid ini sampai penuh seperti pengajian malam hari ini, Allah, subhanallah, luar biasa. Ya Allah. Padahal sampean tuh rame ke sini. Salah satunya kan hanya ingin tahu, "Jok kita siapa muslim kenal?" Ingat siapa muslim ya? Muncul itu TikTok enggak siapa. Ternyata san ki gibing iri ya uring ya. Muslim yang tidak seberapa, muslim yang hina dina, muslim yang tidak punya apa-apa, muslim yang tidak punya apa-apa, semuanya dititipi oleh Allah. Loh, hanya muslim sampai sampean pusing nih kan. Pada Allah loh. Kepada Allah loh yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita jabatan, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita makan. Kenapa kok tidak sehebat ini? Perlu dipertanyakan. Ada apa? Berarti sholat itu memang betul berat loh Pak. Berat. Di fisik berat enggak? Enggak. Di mana yang berat? Perasaan. Oke, biar meleoning makin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa berat? Maaf. Orang kalau sholat itu dalam hadis
Innal abda idza qama la yusalliya. Pada saya baca innal abda idza qama li yusalliya. Innal abda idza qama yusalli. Pada saya kenika ada riwayat macam-macam. Sesungguhnya hamba Allah itu bila sudah berdiri siap-siap untuk sholat, wudi'at dunubuhu, dosa-dosanya itu diletakkan di mana? Ala ra'sihi, di atas kepala, wa ala atikihi, nah, antara leher dan pundak. Oh, sini. Jadi seluruh dosa ada di sini, ada di sini. Kan berat ya. Boleh tulisan punya. Iya, sahih ini loh hadisnya, Bu. Faida rokaah, apabila hamba Allah tadi itu ruku, wasajadah dan sujud, tasakotot anhu, dosa-dosa yang ada di atas kepala itu, kemudian yang ada di antara pundak dan leher itu, kemudian berguguran, hatta la yabqa minhu syai'un, sampai tidak ada dosa sama sekali. Allah. Terus kemudian sampean bilang, mulai ada tulisan sekali ki apa aja nggak ke? Bahaya, bahaya, bahaya. Kalau kita memang sudah tidak ada dosa, berarti kita itu adalah orang yang oleh Allah sengaja akan dibentuk menjadi orang yang paling dekat loh kepada Allah. Allah pernah menegaskan gini loh Pak Bu. Abdi, hei hambaku, anallah, aku lo Allah, aku lo Allah. Idza aradtu syai'an, jika aku menghendaki sesuatu, aqulu li syai' kun fayakun. Saya pasti bilang jadi, kamu pasti jadi. Fa'atini, ayo kamu taat kepadaku. Apa yang aku perintahkan, ayo lakukan. Aja'alka, maka niscaya aku akan menjadikan dirimu taqulu li syai' kun fayakun. Kamu mengucapkan apa saja, kun jadilah, fayakun pasti jadi. Ayo kita nostalgia di tahun 70-an 80-an. Ada berapa habaib dan masyayikh itu yang Masya Allah jika berdoa sangat mustajab. Katakanlah kita ngambil contoh saja di Jawa Timur, bagaimana Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid Pasuruan itu adalah salah satu walinya Allah yang orang banyak sowan ke sana. Berdoa yang didoakan oleh beliau, Ki Hamid Pasuruan, langsung mustajab. Ini menyatakan orang yang memang betul-betul ingin mengabdi kepada Allah dan betul-betul hatinya bersambung dengan Allah, apapun yang beliau katakan itu pasti terjadi. Kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai kadang-kadang kita menyalahkan bacaan. Jangan mau baca sholawat nari atau hajat, di bengkok tidak ada apa itu. Katanya orang sholat duha, katanya rezekinya lancar. Saya sudah 3 tahun loh sholat, tidak ada apa-apa. Sholat duha salah. Ada apa ini masalahnya? Ada apa ini masalahnya? Pengabdian kita kurang luar biasa. Ayo ikuti cerita berikut ini. Dulu, ini kalau sudah bilang dulu, berarti pada tak kejawabon. Dulu, yang kita peringati malam hari ini itu kan sosok Nabi Muhammad, perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan siapa sih? Keturunan Nabi Ismail, min dzurriyyati Ismail. Nabi Ismail itu putra siapa? Nabi Ibrahim. Nabi yang satu-satunya tetap kita sebut walaupun sebelum Nabi Muhammad. Yang lain mana disebut? Tidak ada. Tapi kalau Nabi Ibrahim tetap disebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Coba Ibrahim tetap disebut. Padahal itu adalah sebelum Nabi Muhammad. Karena beliau itu adalah manusia luar biasa. Salah satunya apa? Pernah ditanyakan dulu Nabi Ibrahim oleh seseorang, li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalila. Nabi Ibrahim, saya mau tanya ke jenengan, apa? Ada apa sih jenengan itu? Kira-kira sebabnya apa kok jenengan diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah? ittakhadhaniyallahu khalila bi thalathati asya.
Allah itu mengangkat saya menjadi kekasihnya itu sebab 3 perkara. 1, ikhtartu amrallah ala amri wairihi. Saya itu lebih memilih perintah Allah dibandingkan perintah selainnya Allah. Allah, contoh, Nabi Ibrahim itu yang diperintah untuk khitan sunat itu umurnya 80 tahun. Binian mikir, 80 tahun. Kenapa kok tidak diperintah umur 40, 50? Kok ditunggu 80 tahun? Karena ingin menguji sebesar apa pengabdian Nabi Ibrahim itu pada Allah. 80 tahun. Dan di dalam hadis dijelaskan, waqtata nabil qadum. Beliau itu ternyata sunat khitan pakai kapak. Kapak. Sering tak usah ke kapak kah? Kenyangin cap kapak lepanas. Kapak. Betul. Calok. Aduh. Akhirnya ditanya oleh Allah, Ibrahim, siapa yang menyuruhmu berbuat seperti itu? Ini kan perintahnya panjenengan ya Allah. Perintah dari panjenengan ya Allah. Iya, tapi saya kan cuma merintah satu, silahkan kamu sunat, hitan. Kenapa kok pakai itu? Apa kata Nabi Ibrahim? Karitu an uakhiru amroka. Ya Allah, saya itu tidak senang mengakhirkan perintahmu. Apapun yang kau perintahkan pasti akan aku lakukan, walaupun itu nyawa taruhannya. Coba. Orang abajang tak kira mati tante. Hayo anak sono, pokoknya cocorin nang tenang abajang. Boleh bini anak abajang nang tenang abajang. Allah, dengan pikirna Bang Mekar. Kreditan masuk semua, tapi tidak apa-apa, yang penting sholat. Lebih baik sholat tidak husuk daripada merasa husuk tapi tidak sholat. Saya ulangi, lebih baik sholat tapi tidak husuk daripada merasa husuk tapi tidak sholat. Mas, sampean kok tidak sholat? Saya sudah bersambung dengan Allah. Bersambung. Sampean itu punya anak karena nikah. Karena untuk punya anak tidak bisa di bluetooth, harus share it. Harus share it, tidak bisa bluetooth. Sampean sholat ya sholat. Terus kemudian apalah artinya orang sholat tapi hatinya tidak nyambung, Kiai? Saya bilang sama seperti malam hari ini panitia pengurus masjid dan jamaah hidayah ini memberikan undangan ke sampean semua. Coba tolong dibaca lagi, mohon kehadirannya, bukan mohon membacanya. Sampean tadi itu ketika sholawatan tidak baca sholawat tetap dapat suguhan tuh berkat-berkat. Baca tidak baca tetap dapat. Bukan untuk membaca tapi untuk hadir di absen. Itu hadir panda, bukan itu baca panda, enggak. Sampean juga begitu, hayya 'alas shalah, sampean dimohon untuk hadir, ngabsen. Nggak nyambung, biasa. Kenapa? Yang ceramah juga nggak pernah nyambung. Sampean nggak bersambung, saya juga sering nggak nyambung. Putus-putus. Walaupun kata orang nyambung terus, tapi putus-putus. Kok bisa? Karena mata ini sering merekam sesemua apa yang kita lihat. Seret. Direkam, sholat di setel rekaman. Allahu Akbar. Kalau ndak lunas terus gimana? Padahal ini sudah jatuh tempo. Yang lucu, tahiyat akhir baca Fatihah.
At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sambung sakal. Iya kan. Ada lagi ini loh, yang sering kita ndak khusyuk sholat itu apa? Ornamen-ornamen masjid itu bagus-bagus sekarang, terutama Bangkalan itu. Ornamen-ornamen masjidnya. Allahu Akbar. Ngomong gini, habis berapa masjid? Pengalaman sama. Terus ada tulisan-tulisan Arab. Dia kalau alumni pesantren pasti baca. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Kalau enggak bisa baca, pasti dia bilang, siapa yang nulis ini? Khusyuk. Enggak melihat ke atas, tahu-tahu melihat ke jemaah di depannya pakai kaos semen gresik. Semen gresik. Allah, yang perempuan gitu, sholat di belakang orang yang pakai mukena, pakai ruku, pakai mukena yang bagus. Masya Allah, bordirannya kan beremper kena hari. Aja saya gelap pengalaman gitu, lain potongan lah. Ya Allah, kan beremper kena arkun. Saya hanya mau mengungkap salah satu pendapat ulama besar, namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini menjelaskan orang yang sholat tapi tidak khusyuk itu sudah punya satu nilai. Apa nilainya? Ta'zimu amrillahi ta'ala, dia sudah mengagungkan perintah Allah. Semoga kita bisa, amin. Nanti bulan Ramadan langsung puasa, amin. Semoga yang perempuan dan yang laki-laki semoga tidak head mendadak. Maaf Pak, maaf Pak, ngapunten Pak. Karena kadang pakai baju pakai lakian kadang head mendadak. Semua orang kan semua orang. Sambil mak nguncengku lempian. Mon binian masuk akal. Minta masak head. Lakian, milu apa sah? Head. Wes, lanjut. Sip. Munjan suara lagi ranying. Berarti baterai lagi ranying. Lanjut lagi. Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim menjawab lagi. Salah satunya lagi, nah ini kayak tulis report. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya itu dijadikan oleh Allah menjadi kekasih Allah gara-gara saya tidak pernah susah urusan rezeki. Urusan rezeki saya tidak pernah susah karena Allah yang menanggung. Buat apa saya susah-susah? Karena Allah sudah yang menanggung. Nah, ini yang terjadi kepada kita. Kenapa kita banyak orang sekarang banyak pikiran, stres dan lain sebagainya? Karena terlalu banyak berpikir tentang sesuatu yang memang sudah ditanggung oleh Allah. Kita itu akan tenang loh Pak, Bu, kalau punya keyakinan bahwa ini sudah ditanggung oleh Allah, ini sudah dijamin oleh Allah. Salah satu bukti saja, jenengan yang punya anak sekolah atau mondok, itu rata-rata pasti ada untuk dibuat kiriman, betul? Kula bukti akitipi mon, ada. Mambian gundi di anak ning telok, kula di anak 2.500 ya Roma. Saya punya anak 2.500. Iya santri. Makan pagi, makan sore, saya tanggung itu. Berarti kan 5.000 saya. Setiap hari tanggungannya. Ada saraan ben kredit kan yuk. Dalam kredit, kok bisa? Lah ini loh. Sampai sekarang saya tidak paham. Karena memang ada jaminan. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Sesungguhnya Allah itu menanggung rizkinya orang yang mencari ilmu. Berarti kita punya bagian sebenarnya. Cuma kita kadang kurang puas. Contoh, saya tanya kepada ibu-ibu yang jujur ibu,
Siap jujur? Kelangkong. Bapak-bapak nang. Bukan ranahnya sampean, ini ranah ibu-ibu. Bu, dalam tiap bulan sampean lebih banyak pengeluaran apa lebih banyak pemasukan? Oh. Sepakat. Lebih banyak pengeluaran apa pemasukan? Sekali lagi. Kita tanyakin. Lebih banyak pengeluaran? Coba, kalau mau dilogikakan, kalau memang lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, ini kan kalau mau dilogikakan, ini kan harusnya kurus semua, kurang makan. Tapi ternyata alhamdulillah, hei, gemoy, gemoy, persis presiden, gemoy, sehat, sampean nih lo sehat-sehat tuh. Katanya banyak pengeluaran daripada pemasukan. Logikanya kalau lebih banyak pengeluaran, kuleban sampean tidak sehat, kurang makan, busuk lapar. Tapi mengapa ini sehat, bapak sehat, anak-anak sehat, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah? Berarti kan jelas memang Allah yang menanggung rezeki kita. Bukan kita yang menanggung rezeki kita, tapi memang Allah yang menanggung rezeki kita. Sehingga kata Allah, firman Allah, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Silakan kamu perintah keluargamu itu, perintah ahli-ahlimu itu, perintah untuk sholat, wastabir 'alaiha, tapi yang sabar ya merintah, karena memang orang itu untuk sholat itu memang sulit. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, saya tidak minta rizki padamu, nahnu narzukuka, aku yang akan memberikan rizki kepadamu. Artinya apa? Orang yang sholat itu insya Allah akan dijamin oleh Allah. Tersoki kabine, sukses semua usahanya, lunas hutangnya, korbajar, jaring badan makin di otang lunas semua hutangnya, amin. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, anak-anaknya tidak terlantar, amin, dan menjadi anak yang saleh salihah, amin ya rabbal alamin. Jadi urusan rezeki Allah yang nanggung. Semoga kita dilancarkan rezekinya, amin. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim? Ini baru cerita Nabi Ibrahim loh, belum masuk ke sini. Tenang, saya tahu saru keburu, jadi kulit tak keburu biar keburu. Tenang, abid si kuncang dia. Tak kau cocok mode. Dapat berapa menit Ustaz? Dapat berapa menit di HP-nya? Apa main kunjung jadi ya apa di sana 6 menit kayak jam tak jalan sekali 6 menit. Orang laujang bagi 6 menit. Tepat ke jam 5 angkasa luar ya. Wes, yang ketiga kata Nabi Ibrahim, nah ini loh yang hebat. Wa ma taghadzaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'dhaif. Saya itu menjadi hamba Allah yang dipilih menjadi kekasih Allah karena saya kalau pagi dan sore itu kalau makan tidak bisa makan sendirian, harus ngajak orang. Artinya beliau itu dermawan. Sulit loh dermawan itu. Sebenarnya kan sedekah. Tiba kia enjoy. Tiba kia enjoy. Perang ban setan. Sehingga dek genten aja. Akhirnya maju mundur. Hari pas tambah cantik ya. Maju mundur cantik. Jadi sehari ini ya. Maju mundur, mau dikasihkan apa anda, dikasihkan apa anda. Alhamdulillah tidak. Bro. Kenapa? Maaf ya, manusia itu punya 2 karakter bu, Pak, punya 2 sifat dasar. 1, tenang, asyuh. Apa syuh? Kikir. Jadi mulai dari kasar sampai nikah, mulai dari sana sampai sini, termasuk ini, ini semua manusia, tidak ada yang hantu.
Ini semuanya manusia, berarti pasti punya sifat kikir, cerit. Sudah? Yang kedua, sifat yang kedua, khaufal fakri, takut miskin. Ada pengemis tiap hari datang ke rumah kita, pasti kita bilang, mohon maaf Pak, tidak ada orangnya. Padahal kok baaban orangnya. Jadi jangan pengemis bah ngocak, are orang apa tin. Kenapa manusia itu kok medit ya? Karena mulai kecil kita memang sudah punya sifat medit. Coba, ketika kita lahir, seret, tangan pasti begini. Ketika kita mati nanti, tangan begini. Kata ulama, mengapa kok bayi itu tangannya digenggam? Tapi kalau kita mati, tangan kita dibuka. Mengapa? Kata ulama, bayi yang baru lahir, kenapa tangannya kok tuh digenggam? Seperti ini, telapak tangannya kok digenggam? Karena dia punya keinginan. Keinginan, apa keinginannya? Untuk menggenggam dunia beserta isinya, akan dimiliki dirinya sendiri, tidak akan berbagi kepada orang lain. Tapi ketika meninggal dunia, kenapa tangannya dibuka? Karena dia seakan-akan ingin memberitahu kepada semua orang yang melayat, hei orang yang datang kepadaku, yang melayat padaku, lihat, inni kharajtu minad dunya bila syai'. Ternyata dulu saya juragan, saya orang hebat, uang miliarder saya, bahkan saya punya 300 triliun. Segi ibu roh kan pada 100 triliun. Bahkan saya punya 300 triliun. Ternyata ketika meninggal dunia, inni kharajtu minad dunya bila syai', saya keluar dari dunia, saya tidak membawa apa-apa. Allah. Iskandar Dzulqarnain, seorang raja hebat yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu, dulu ketika meninggal dunia bilang, memberitahu kepada bawahnya, tolong ya, kalau saya meninggal dunia, tangan saya jangan sampai seperti mayat-mayat jenazah-jenazah lain. Loh kenapa? Biarkan tangan saya terbuka seperti ini. Loh mohon maaf raja, ini prestise loh, ini harga diri loh. Seorang raja masa ketika meninggal dunia tangannya bergelantungan seperti ini? Biar enggak apa-apa. Loh apa keinginan raja kok seperti itu? Semua orang biar tahu saya ini manusia hebat, saya ini raja yang menaklukkan negara-negara yang lain. Tapi ketika saya meninggal dunia tidak membawa apa-apa, bahkan saya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mun lemah enak. Ada setindatin sedang gendeng, makin aku beda pakai lapi datuk. Poteola. Kita ini yang dianggap cantik, yang dianggap tampan karena kita masih ada nafas. Kalau tidak ada nafas, sorban ibu bahagia. Takut. Saya bilang loh, orang yang sudah wafat tapi tetap dirindukan kehadirannya, satu-satunya di dunia hanya Nabi Muhammad, Pak. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Begitu loh, mengharap kehadiran. Ketika kita berdiri tadi baca sholawat, tahu-tahu ada gambaran Nabi, kita tertidur, Nabi hadir. Senangnya bukan main. Andaikan tidak dalam mimpi langsung bertemu Nabi, bagaimana indahnya kita bersalaman dengan Nabi, bagaimana indahnya kita mencium Nabi, bagaimana kita indahnya mencium semerbak harum Nabi. Itu diharap tiap hari. Tapi selain Nabi tidak. Embian magelah rek sepono sobung omor, tak kira bah ngarep selamat datang, selamat datang, tak kira selamat datang burum ya. Ningoning malam tok bet tok bahu bubinyan. Aduh, untai gua. Padahal embun tipi jadi. Tahu-tahu sampean datang ke Madura, nyekar ke makam ibu. Assalamualaikum bu, wa inna insyaallah bikum lahikun. Tahu-tahu ada suara dari dalam, Waalaikumsalam. Beras ya, aduh, minta aku. Padahal lembun je.
Coba sampean datang ke Madinah. Tahu-tahu sampean assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu ada suara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Luar biasa. Semoga kita mendapatkan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebur ngara. Ibu rujak yang marhabanan gimana macam. Katondu. Ya Allah, Nabi itu dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena Nabi selalu rindu kita. Dulu itu Nabi itu pernah berkata begini, bersabda begini, saya itu rindu kepada saudara-saudara saya. Sahabat bilang, apakah kami bukan saudaramu ya Nabi? Bukan, Anda bukan saudara kami, Anda sahabat kami. Terus siapa saudaramu Nabi? Saudara saya adalah orang-orang yang tidak pernah melihat saya dan tidak hidup di masa saya, tapi dia beriman kepada saya. Siapa? Kita semua yang dirindukan oleh Nabi. Allah. Makanya sampean jangan pernah bertanya kenapa ketika baca sholawat orang kadang berbesmili, meneteskan air mata, kok bisa itu? Terus dia bilang, saya rindu Nabi. Loh kok bisa sampean rindu pada orang yang tidak pernah kalian lihat? Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, karena memang Nabi selalu merindukan kita. Sesuatu bahasa yang keluar dari hati pasti akan sampai kepada hati yang lain. Allah, alhamdulillah. Cakep. Cakep. Wes, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bab ini, tapi tidak akan saya jelaskan semua, hanya membahas tentang masalah hikmah. Nabi itu, saya ulang, Nabi itu 13 tahun ada di Mekah, 10 tahun ada di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Saya ulang, utaranya Mekah. Jadi kalau orang sholat di Mekah, di Madinah, pasti menghadap ke selatan, karena Mekah ada di selatannya Madinah. Jangan coba di mana orang? Di kasar, di studio. Di mana kamu? Pasang. Pasang kan? Pasang. Saya bingung bu, tidak apa-apa. Yang penting tidak bingung atas bawah. Jadi beliau itu, kita sholat itu, kalau di Madinah menghadap ke selatan. Nabi itu di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Coba pahami ini. Karena tadi ada dari Pak Haji. Pak Haji siapa jenengan? Bapak siapa jenengan? Pak Rafiq Romli. Pak Romli ini mau ngasih hadiah. Ada katanya nanti door prize ngasih emas, tapi untuk satu orang. Jadi, baik gitu. Mau beri emas ke pitom pas emas saja. Jadi Pak Romli mau ngasih emas untuk satu orang door prize. Ini teliti bahasa saya, nanti saya akan tanyakan nanti satu pertanyaan ke sampean. Dapat emas nanti, Mas Muslim. Hari ya. Ini emasnya. Ini kak. Ini emasnya. Iya Pak. Yang gitu yang kuku. Koin emas. Hah? Semoga saya yang dapat. Ndak sampean itu. Ndak kok tobuk lah. Lemari beri kok bro. Saya barusan ini loh. Sampean biar tahu bahwa Allah itu menanggung rezeki santri ya. Saya barusan duduk-duduk, tahu-tahu saya dapat telepon dari Nyihoy. Nyihoy dia. Putranya Ki Muhammad Nongsari. Ki Musleh. Kemarin saya nekuk telepon gini nyombeng pembangunan yang ke Pondok Kembian. Ya Allah kok ki juk toju le beri pese. Bu cise berapa? Ya ruah lah. Pada tak tahu gini mana. Beliau ngasih uang ke saya. Ini ternyata Pak Ramli bilang bahwa itu hasil emas yang dijual ke Pak Ramli. Ya Allah teraja konten jan gula. Padahal mau emas biasa tayo. Eman masih jual ke bayi pembangunan. Ni kebun daging kuat iman bangoca. Bodoh konten hari. Tapi barusan Bu Haji itu Masya Allah dikasihkan ke saya suruh untuk pembangunan. Ini loh, hari lebih rezeki santri. Ya Allah, ni kamu tak percaya.
Cak gula tak nyambi are ke kantor. Gula tak nyambi lating kadang ke kantor. Gula tak tidak bawa alat apa-apa ke sini. Tak bawa proposal. Tahu tadi ngasih uang. Katanya untuk pembangunan. Terima kasih dan semoga Allah memberikan yang lebih besar. Entar gula tak minta. Yo, pamer mang ojang. Minta lagi mau selera. Enjo. Kuna cerita bahwa memang sudah ada yang menanggung. Allah yang menanggung. Oke. 10 tahun di Madinah. 13 tahun selama berada di Mekah, apa yang digarap oleh Nabi Muhammad, kurikulumnya itu apa pada umatnya? Hanya satu loh Pak Bu, tauhid. Tahu? Tauhid. Di Madinah, apa yang digarap oleh Nabi Muhammad itu selain tauhid, muamalah iya, semua selain tauhid itu kurikulumnya di Madinah. Kenapa kok tauhid itu digarap sampai lebih lama daripada Madinah? Padahal cuma ada satu. Karena tauhid itu memang pemantapannya itu lama, tidak serta-merta. Orang yang kalau hebat tauhidnya, keyakinannya hebat. Doanya orang terdahulu sampai sekarang itu sama. Yang tidak sama itu cuma satu, keyakinannya. Orang dulu itu coba, doanya orang-orang kuno itu loh Pak, bahasa Madura. Seperti doanya ke Deman Huri tua pote abri doa ke Aki Abu Bakar Jemabuh. Sampai ke Abu Bakar ini menjadi orang yang lidahnya ini mustajab doanya. Doanya apa? Tengok berengakin. Nyontak report birahmatika ya arhamar rahimin. Coba. Mohon kemudahan birahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa loh dari Syekh Abdurrahman Pujuk Rabah yang menjadi salah satu nilai sejarah di Pamekasan. Pujuk Rabah apa? Doa lancar rezeki. Doanya begini, pesai kini, pesai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Pesai kini, pesai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan uang koin, uang besar sama saja birahmatika ya arhamar rahim. Terus ada orang tanya, kenapa kok uang koin, uang kecil kok diminta? Karena uang kecil itu sering kita butuhkan. Kapan? Kalau ada pengemis. Pasti 1000 yang dicari. Uang perjuangan. Karena pahlawannya masih pegang pedang. Bukan uang kemerdekaan. Uang kemerdekaan Soekarno-Hatta 100.000. Tak kira beki aja. Anak mama tak beki. Tak kok beli boleh lah kuna. Pasti 1000 rupiah. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Lebih baik memberi daripada tidak sama sekali. Betul? Sama seperti ada orang yang sudah tua mau bertobat. Katanya, saya sudah tua, lebih baik bertaubat daripada tidak sama sekali. Lambat, tidak ada apa-apa. Karena Allah menjelaskan lewat Nabi Muhammad, Innallah yaqbalu taubatal abdi ma'lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba Allah selama nafasnya masih belum sampai di kerongkongan. Sehebat apapun dosa kita pasti diampuni asal kita bertaubat. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulan. Bersama-sama Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ataya. Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulan. Sekali lagi Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah amalan makbulah. Sudah, kita lanjutkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, saya ulang, terjadi tahun 12 kenabian. Berarti kurang 1 tahun ke Madinah. Karena di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi 12 tahun baru terjadi Isra Mi'raj. Ini puncak loh, puncak spiritual. Hebat Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu, kalau ingin memahami tentang Isra Mi'raj jangan pakai akal, Pak. Jangan pakai akal. Tidak bisa, tidak nutut. Seperti ini, ada langit itu. Sampai sekarang kita tidak tahu hakikat langit. Karena sampean yang sering ke luar negeri naik pesawat tidak pernah ketemu langit. Yang ketemu dengan apa? Awan. Sampai terjadi turbulensi, deg-deg, kepibo desa baca, makai tuan butuh baca. Turbulensi di pesawat, itu nembus awan, tidak ada langit. Padahal langit dalam Al-Quran itu jelas ada 7 lapis. Ini Nabi Muhammad bisa menembus 7 lapis loh. Padahal benda Nabi itu kan benda padat loh, benda padat kayak gitu. Berbenturan antara benda padat dengan benda padat itu pasti akan hancur, pasti luka. Tapi Nabi tidak. Ada apa? Tadi saya bilang bahwa Nabi itu memiliki kekuatan di atas kekuatan malaikat. Oleh karena itu Isra Mi'raj ini hanya 1 kali dan tidak mungkin terjadi lagi. Sampean tidak mungkin mampu. Tidak mungkin mampu. Kayak Sifa saja kita tidak mampu. Sifa. Jangan panggil aku anak-anak paman. Sifa. Saya lebih senang ke Sifa itu apa? Sepeda naruh. Andaikan saya punya sepeda Sifa, saya akan terima undangan tahun berapapun. Depan. Sifa aja tidak mungkin mampu. Padahal itu hayalan, fiksi itu namanya, fiktif. Apalagi tidak fiktif. Makanya ulama beda pendapat. Nabi ini kira-kira hanya roh saja yang bertemu langsung apa dengan badannya. Kita yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan Nabi itu bertemu Allah dengan badannya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pakai bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Pakai bi'abdihi. Berarti kepibotan. Mak bisa. Ya jalan urusan Allah. Urusan Allah. Kita lo jadi seperti ini sampai sekarang bukan usaha kita lo, Pak. Kadang kita tidak punya cita-cita jadi pegawai, tahu-tahu jadi pegawai. Saya dalam mimpi saja jadi kiai tidak ada. Karena saya bukan keturunan kiai. Ibu saya orang tani, bapak saya tani, tidak punya saya keturunan kiai, tidak ada. Jadi mimpi aja jadi kiai tidak mungkin. Mimpi aja jadi kiai tidak mungkin. Tapi alhamdulillah makin jadi kiai. Ini tersesat dalam jalan yang benar. Saya dulu ketika mahasiswanya tuh saya aktivis dulu. Jadi asisten dosen. Jadi saya orang senangnya akademik itu dulu. Udah patut penceramah. Waktu ceramah pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nervousnya bukan main. Cukemi, curia, rung seborong. Apa sih terang aki dekir. Setengah jam tuh terlalu lama loh, Pak. Karena enggak biasa. Saya biasanya kalau seminar itu duduk-duduk, tahu-tahu ada laptop, ada bahan, di situ ada makalah kan gitu kan. Hari aja ada makalah. Ada apa nah? Terus yang menegarkan hidrogen, macam-macam. Ada yang alim, berarti setengah alim, berarti saya tak tahu apa sekali. Jadi nerangak itu harus bisa kepada yang alim masuk, kepada yang orang pertengahan masuk, kepada orang yang paling bawah juga masuk. Ini loh yang repot. Saya ngimpi aja jadi kiai enggak bisa. Jenengan juga makin negatif pengusaha, mimpi aja dulu enggak. Betul. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang sering perasaannya dikorbankan karena miskin, karena tidak punya kelebihan, otaknya dulu lambat daripada saudara-saudara yang lain, tahu-tahu dia yang menjadi orang sukses.
Makanya sampean jangan pernah meremehkan anak. Itu anak kita, itu daging kita. Itu ada karena kita. Tidak makin letak ngening bintang belajar, bintang kejora waduh. Mulai norok les Steven Bilar. Leslar. Sudahlah, sampean jangan sering mencaci maki, itu berarti doa, Bu. Gendeng. Gendeng. Lah, tekoan an mah ngocambian padah. Jangan. Sudahlah. Coba, bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais yang sekarang menjadi imam, bahkan ketuanya imam di Masjidil Haram yang kedua itu, yang dua itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi Asy-Syarif, itu ketuanya hanya satu. Dia saking ketua takmir. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dia dulu nakal loh. Pernah suatu ketika ibunya masak karena mau ada tamu. Enak-enaknya masak, sudah selesai masak, tahu-tahu Abdurrahman As-Sudais itu mengambil ini pasir, satu genggam dilemparkan ke masakannya itu. Coba muntah kembian, muntah yunta lagi, tak beliau cetak. Tapi apa katanya ibunya? Nak, ibu masak mulai tadi karena ada tamu. Ini loh tamunya datang. Sudah main sana. Saya doakan ya. Ibu doakan semoga nanti kamu akan menjadi imam di Masjidil Haram. Allah. Semoga Anda menjadi ibu yang seperti itu. Wong kita kalau emosi kadang kalau marah tidak masuk akal, matang aja. Orang emosi itu ngomongnya tidak masuk akal. Kadang orang yang dicaci maki itu, kalau dia itu tenang, itu kadang sampai tersenyum. Jadi ada orang mencaci maki, pate. Saya kojai misem. Mak misem kakek. Saya kakek kojai. Bening ngojai engkor. Ngojai siapa? Pate. Sejak kapan saya jadi anjing? Wong saya bukan anjing. Doa. Orang yang mau emosi coba. Jadi sampean punya anak walaupun bodoh, intelektualnya rendah, IQ-nya rendah, terus kemudian orangnya tidak sama seperti yang lain. Kan ada kadang yang lainnya ganteng, cantik, satunya biasa-biasa, mun perlu coba kan. Coba kau anan sapri ya. Ya anan siapa? Tretan sunggokong apa? Keluar dari batu apa? Ada yang jadi sesar lembok. Iya, tini jajak kau. Tini na, ya pasapari na, ya. Betul orang yang sukses. Kamu semoga akan menjadi orang yang mulia nanti. Paham? Doanya ibu tuh tembus loh Bu, lebih hebat daripada wali kutub. Hati-hati, waspadalah. Lebih tembus loh, lebih tembus daripada wali kutub. Jadi sampean yang enak doa-doa yang bagus-bagus saja. Innal bala muwakkalun bil mantik. Musibah itu terjadi gara-gara kata-kata. Hati-hati. Baca sholawat yang banyak. Baca sholawat. Semoga hati kita tenang, tentram. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Salam alaik. Ya Rasul Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mohon hadiah Fatihah
Ada salah satu ulama besar di Pamekasan wafat saat ini di rumah sakit di Surabaya. Beliau itu adalah putra dari salah satu walinya Allah yang meninggal dunia dulu di Bangkalan gara-gara didolimi oleh PKI dulu ke Jufri. Jadi putranya sekarang Ki Marzuki Jufri. Beliau wafat, tokoh Nahdlatul Ulama juga beliau wafat. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, husnul khotimah, putra dan putrinya diberikan kesabaran. Bihurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir. Malam lah yuk. Daripada apa kalau berempa ke rumah. Sepuh. Biar loncat langsung gitu. Boleh liu-liu ulang nih kan. Sudah tenang. Yang penting kita sudah bertemu. Semoga kita nanti bertemu di akhirat di sorga. Amin. Amin. Yang terakhir yang ingin saya pesankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Saya lihat cerita Nabi bertemu apa saja. 1, 2, 3, 4 pengalaman-pengalamannya. Bertemu ada orang yang sampai tenggelam di sungai darah gitu ya. Ya, sampai berenang di sungai darah macam-macam. Ternyata intinya itu satu. Apa? Berhati-hatilah, saya ulang, berhati-hatilah dengan hak orang lain. Hati-hati. Kita kadang terlalu berpikir hak kita tanpa kita menjaga kewajiban kita. Hak kita kadang-kadang kita pikir tetangga saya harus begini, tapi kewajiban kita untuk menghormat tetangga tidak sama sekali. Tang-tang gori mak beci kapi kan kok, ya jaban tibi ngak jeri. Mata beci. Jadi begitu, kita itu jangan berpikir hak kita dari orang lain, tapi berpikir kewajiban kita kepada orang lain. Ini ada sebab akibat loh Pak Bu. Bagaimana ada orang mau menghormat kita kalau kita tidak pernah menghormat orang lain? Betul? Maka bila mana sering kita disakiti, kadang merasa disakiti, kita baperan gitu loh. Baperan, bawa perasaan dikit-dikit, bawa perasaan dikit-dikit, bawa perasaan. Kadang itu memang tumbuh dari kita sendiri. Rata-rata yang menjadi perselisihan itu bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Saya belum pernah mendapatkan ada orang yang tidak nyapa sekeluarga, yang tidak nyapa satu sama lain, kakak adik tidak nyapa, adik kakak tidak nyapa. Itu tidak pernah saya dapat gara-gara tahajud, tidak pernah. Benar tak nyapa gara-gara tahajud. Sampean kok tidak nyapa, dia bacaan Qur'annya terlalu besar, banyak dia kalau hatam sebulan 3 kali, saya tidak bisa, cermet kok, tidak ada. King menurut sentuhnya. Betul? Sip. Menurut satunya sip. Halo. Jangan pernah kita punya cita-cita ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. Tapi mari kita bercita-cita semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita ingin bercita-cita, ingin lebih baik dari orang lain, berarti kan semua orang dianggap pesaing oleh kita. Kan? Tapi mari kita bercita-cita ingin menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Kita jangan mikir tetangga, kita jangan mikir orang lain, pikir kita sendiri loh. Kita sudah lebih baik apa enggak daripada hari kemarin? Betul? Orang mulai beker, pejang orang yang beker, pejang tibi tak tuan beker. Sabian ikut jamaah, maaf, segi buru norok, ikut istighasah, pada wiridan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada yang khusyuk, ada orang yang neliti orang khusyuk. Jadi ada jamaah yang khusyuk, ada jamaah yang tukang teliti orang khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu saya khusyuk, saya tukang teliti. Illallah. Nangis kemarin, nangis kemarin. Atau yang atuat kemarin, atuat. Allah lah.
Pada tanda. Sip. Ada tukang, ada yang orang sholat, ada orang yang tukang teliti orang sholat. Allahu Akbar. Tanda nih kan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada orang yang tukang teliti orang sholat. Allahu Akbar. Karena di sebelahnya sholatnya pakai begini. Arwah kertek lematin. Kek tengah ngarau. Usil kita itu terlalu berpikir orang lain. Itu kalau dibiarkan bisa-bisa kita terlalu berpikir rizkinya orang tanpa kita mensyukuri rizki sendiri. Punya orang yang diteliti, punya orang yang dibahas. Apa yang kita punya tidak pernah disyukuri. Padahal yang bagus itu apa? Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Uhuy. Tapi yang terjadi setiap hari itu kita lucu loh Pak Bu. Apa? Yang ada dicaci, yang tidak ada dicari. Yang ada dicaci, yang tidak ada dicari. Kita kadang mau makan, satu meja itu loh, menunya tuh penuh. Yang ada itu loh, satu meja. Tahu-tahu kita masih mencari yang tidak ada. Bakso muka di launa. Jangan akan harap. Jangan akan ya cukon semeja. Nyari setado. Makanan tuh bedanya hanya di sini loh Bang. Udah pada pada. Keluar mana bagusan sepaek roa. Coba sampean minum. Coba sampean minum mimbo. Sambiloto. Yang bagian ya, keluar pan mapan. Coba sampean ngakan siman nyaman. Diare. Enak cuma di sini loh. Depan. Makai yang bini. Pak. Oleh karena itu kuluban sampean ayo, syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Nyaman nih, alhamdulillah. Tadi saya update status di Facebook. Sebentar. Saya baca ya. Saya dapat di satu kitab, ini bahasanya. Maaf Bu, bukan menyinggung, membaca. Wahakada mari dingaki. Engkau ujawur ya. Wahakada kanat adatun nisa fis salaf. Kana rajul, demikianlah adat atau tradisi wanita dulu. Bukan wanita sekarang, bukan zaman now. Bukan, ini zaman dulu, old, jadul. Kana rajul, bila mana suaminya idza kharaja min manzilihi, bila mau keluar dari rumahnya mau kerja, takulu lahu, perempuan itu pasti berpesan, Mas, yang ada emas ya, ada emas ada yang emas ya. Takulu lahu imra'atuhu, istrinya itu bilang, Mas, gitu. Au ibnatuhu, atau anak perempuannya bilang, Pak, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati loh ya Pak, hati-hati ya. Jangan sambian melakukan sesuatu yang haram. Hati-hati loh ya Pak ya. Terus kemudian, faidan, karena kami itu semua keluargamu Pak, nasbiru alal ju, siap lapar. Siap lapar. Wadurri, siap melas. Tidak apa-apa Pak. Wala nasbiru alal nar, tapi kita tidak siap untuk masuk neraka. Ya Allah. Ya Allah.
Kata Tukul yang sedang sakit semoga cepat sehat. Pertinyi ini, apakah masih ada perempuan yang seperti itu? Aku udah ada itu. Berarti tidak sekali. Nah, dus no dus si Bu Anpu. Alhamdulillah. Jadi ada. Makanya maaf. Laki-laki ini persis ini loh Bu. Menaungi. Ini loh. Naungan ini. Ini laki-laki. Perempuan itu ini loh. Tiang. Sehebat apapun yang menaungi, tapi kalau tiangnya tidak kuat pasti roboh. Wanita itu adalah tiangnya, laki-laki itu adalah naungannya, yang menaungi. Kok bisa begitu Ustaz? Karena apapun saja yang menjadi keputusan istri, rata-rata suami ikut. Tapi belum tentu apa yang menjadi keputusan suami, istri ikut. Betul? Sip. Hoi, sama. Sama. Persis. Coba anak kita Pak sebentar lagi kalau lulus kelas 6 SD kita mondokkan ya. Kata suami, jangan. Pasti mondok. Kenapa? Karena yang usul itu istri. Tapi coba kalau suami, Dek, apa Pak? Anak kita yang lulus bentar lagi di SDN Simokerto berapa orang? 1, Simokerto 1 itu. Kelas 6, nanti kalau lulus saya mondokkan ya. Jangan. Gagal. Bu, ini ada cerita Bu, nyata Bu di rumah Bu. Rumah saya. Ada seorang ayah datang ke rumah. Pagi betul jam 6 udah datang ke rumah. Yai, mohon maaf Yai, saya mau matur apa? Anak saya ndak betah di pondok sini. Minta air barokah. Lah karya lonca kok Bu, katuku. Ngala aing itu enak. Tahu-tahu di luar sudah anaknya itu pakai baju putih. Ibunya itu sudah ada di luar. Lemari lebar keluar. Ayah minta doa barokah semoga anaknya betah. Ibunya mengeluarkan almarinya. Siapa yang menang? Ikut sebentar. Siapa yang menang? Tunggu. Apa ini happy ending atau bad ending? Atau bagus ceritanya di belakang Banda? Langsung saya gagal bawa air. Saya temui suaminya. Pak, mohon maaf Pak. Tidak bisa saya berdoa. Loh, kenapa Yai? Itu istrinya sampean. Mana? Dilihat. Oh iya. Itu Pak, lemarinya sudah ada di luar. Lemarinya sudah ada di luar. Apa jangan? Apa? Ada insiden. Tikus. Wahai tikus. Tikus ikut ngaji ternyata. Hebat ke muslim. Punya santri tikus. Kayak mah bantar ke bini antekos jadi yo. Antar ke lagi, mak tahu gelu. Ini akira. Artang cerita pegar ya. Tahu-tahu saya bilang, Pak, mohon maaf Pak. Air doanya, air barokahnya ndak usah. Lo kenapa Kiai? Itu lo istrinya sampean itu. Coba, kamu wingki gua. Kesebon lemari lepas keluar. Apa ikut istri? Apa tidak? Apa kekeh dia? Enggak ternyata. Ya kalau sudah keluar, mohon maaf ya saya mau pulang. Tako. Kenapa? Kalah sama tiang. Wahai para tiang, bila mana Anda semua mensyukuri apa yang ada dan tidak menuntut di luar batas kemampuan suami, insya Allah kehidupan keluarga akan sukses, tentram, abadi. Alhamdulillah. Amin. Duh, acara celep pada budir ya. Ya, laku mau berangkat alakoh, pasti bini wah ngocam. Jangan berbuat yang haram ya. Ya siap ya kok. Mohon bah lemas bani kok. Ya tahu itu. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah. Bapak, sekarang bulan Rajab, bulan Rajab
bulan Sya'ban, ntar lagi bulan Ramadan. Saya ada bacaan, sampean baca di bulan Rajab dan dibaca bulan Sya'ban. Begini, kita itu punya dua senjata ya. Dalam kehidupan sehari-hari punya dua senjata. Senjata kita itu kalau kita pakai, musibah tidak akan terjadi. Jelas itu dalam ayat Al-Quran. Apa? Istighfar dan sholawat. Sampean mau minta apa? Istighfar dan sholawat. Lah kare tulis semua. Sebentar bu, sebentar. Ambiar, lah kare nulis wah. Iya sebentar. Ialah siap istighfar dan sholawat. Jadi sampean baca istighfar, baca sholawat. Istighfarnya sigatnya macam-macam. Kalau kemarin sebelum wafat, Allahu yarham ke Zubair Muntasor, Allah yarham, itu memberikan ijazah kepada orang-orang termasuk pada saya. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Bukan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Sampai ke Zubair Muntasor bilang, soki, baca jadi. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Kalau sholawat ibu, begini, ini ngakil. Nggak mungkin putus asa sampean. Malam hari sampean, kalau mau sholawatan, sampean sering-seringlah sholawat yang pakai kaf khitab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Karena ketika kita baca seperti itu, kata ulama tadi itu, ketika kita baca seperti itu, berarti kita seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah. Langsung matur jenengan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dibaca sampai nyambung, langsung baca. Nabi, doakan saya. Matur. Ki As'ad Syamsul Arifin dulu katanya begitu. Setiap sholat baca sholawat 100 kali, kemudian matur katanya. Ini betul ini. Ini. Ki As'ad itu walinya Allah begitu. Kita hanya wali murid, masa anda mau ikut? Itu. Insya Allah. Taka hajat sampean, qabul hajat. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Siapa ketua takmir? Berikan tuh ketua takmir. Tidak ada. Sampean. Siapa ketua panitianya siapa? Enggak. Ada saya. Masalah door prize-nya itu mas. Oh nanti ada. Oh enggak. Jadi setelah doa baru ada door prize. Jenengan yang umumkan ya. Oke, makasih. Kok mau lihat? Ada enteri ya kok. Bila si Maria. Pahmarin bah ngacung kepi, tak ada pelengan. Ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yugafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhakiran wa batina. وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا ولا آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة